mencari pertolongan, meminta pertolongan. Jadi tolong Tuhan jangan pernah dicurigai. Ya, hati Tuhan itu sebelum kita minta pun Dia sudah rindu untuk datang dan memberkati kita. Amin. Saya tidak percaya lihat kitab suci. Contoh itu perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak bungsu yang hilang itu. Kenapa Bapak itu bisa tahu dari jauh anaknya sudah pulang? Ya karena tiap hari dia lihat jauh. Tiap hari dia menunggu. Jangan-jangan hari ini anakku pulang. Jadi begitu anaknya pulang, mungkin pakaiannya sudah compang-camping dan tubuhnya sudah kurus kering, tapi dia masih ingat itu. Ini anakku. Amin. Dan kitab suci berkata, Bapak itu lari dan kemudian dia peluk anak itu. Amin. Amin. Itu Bapak kita yang di surga. Yes. Jadi sebelum kita datang kepada Dia, Dia sudah merindukan Anda dan saya. Amin. Makanya tadi kita ngomong-ngomong dengan Ibu Iman, Pak siapa lupa lagi? Pak Paulus. Pak Paulus tadi kan kita tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Yes. Amin. Satu jiwa datang kepada Tuhan, surga bersorak-sorak. Amin. Pesan saya untuk Pak Martin, Pak, tiap bulan baptis 7 ya Pak, 5. Amin. 7 jiwa. Yes. Yang cari Anda kalian. Yang muda cari muda, yang tua cari tua, wanita cari wanita. Tapi sekali lagi, kerinduan hati Tuhan untuk menolong saudara dan saya itu lebih besar daripada kerinduan hati kita mencari pertolongan. Amin. Jadi Tuhan jangan dicurigai. Jadi tema untuk khotbah atau renungan singkat pada sore hari ini ialah rahasia doa yang dikabulkan Tuhan. Rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan yang mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami contohnya itu diajarkan Tuhan. Masa Tuhan itu mengajari kita berdoa tidak punya hati untuk menjawab doa? Hanya diiming-imingi aja? Pasti tidak lah. Ya. Saya biasanya mengutip akan Roma pasal 8. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tidak iman-iman anaknya sendiri, diizinkan mati untuk kita, masakan yang lain nggak diberi? Itu salah satu ayat yang selalu menguatkan hati saya. Amin. Kalau minta apapun juga, kita punya hati yang percaya. Sebab anaknya aja dikorbankan buat saudara dan saya. Yes. Masa yang lain nggak diberi? Itu menguatkan akan hati saya. Jadi hari ini kalau dibaca nanti setengah jam lebih itu bacaannya panjang. Jadi saya tidak akan baca, tetapi saya hanya akan menceritakan secara singkat akan dua peristiwa, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Perjanjian lama nanti dicatat aja ayatnya nanti di rumah. Itu kalau bisa sih Anda kalau bisa sebelum malam ini tidur dibaca ya di rumah masing-masing. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 itu cerita peristiwa tentang Naaman, panglima Aram yang bernama Naaman. Apakah kalau sekarang dia brigjen atau majen atau legend saya nggak tahu, tapi minimal menurut saya jenderal. Itu. Yang kedua nanti di rumah dibaca dalam perjanjian baru, yaitu Matius 15 ayat 21 sampai 28, yaitu peristiwa wanita Siru Fenisia, yaitu wanita Kanaan yang datang kepada Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tapi kita tidak baca pada kesempatan ini. Saya hanya ceritakan garis besarnya dan nanti Anda di rumah dibaca sendiri sebelum tidur. Tidak ada yang amin. Amin. Yes, amin Bapak. Amin dibaca sungguhan. Oke. Jadi salah satu rahasia daripada dua peristiwa yang saya berikan pada Anda, yang pertama itu tentang Naaman. Itu Naaman dikutip Tuhan Yesus.
Bukankah pada waktu itu ada banyak orang kusta di Israel, tapi satu pun tidak ada yang disembuhkan kecuali Naaman, orang asing gitu. Iya. Dikutip sama Tuhan Yesus. Jadi, pasti ada rahasianya kenapa itu Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga wanita Syrofoenisia yang punya anak yang sangat menderita. Yang Naaman ya, kita lihat itu ceritanya dia kena kusta. Kusta itu kalau sekarang mungkin ya kanker ganas, ya tidak ada obatnya zaman itu. Sekarang sih sudah ada obatnya kusta. Lalu untung bahwa dia punya pembantu perempuan yang dulu zaman dulu itu ditangkap jadi budaknya dia, itu cerita. Makanya penting dimanapun juga kita itu bercerita tentang Tuhan. Jadi ngomong, ini Om, mungkin panggilnya Om atau bos lah. Bos itu kalau seandainya dia ada di sana Israel pasti bisa sembuh karena di Israel ada seorang nabi. Dia hanya ngomong gitu pada nyonyanya itu, dan nyonyanya ngomong sama suaminya. Langsung dia minta surat karena dia bilang dia minta surat dari baginda raja. Dan kalau Anda ingin tahu, dia pakai surat untuk nanti diberikan pada Raja Israel dan juga bawa persembahan-persembahan. Ya, saya catat itu. Persembahannya itu 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, 10 potong pakaian yang nanti mau diberikan kepada nabinya yang akan mendoakan dia. Ya, jadi sudah siap semua. Itu jadi ini Jenderal Naaman ini dengan